Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang asam basa dan garam. Apa sih itu asam basa dan garam? Untuk membuat teman-teman semua lebih paham, yuk simak video penjelasan berikut. Teman-teman pasti tidak asing dengan bahan-bahan di atas. Bahan-bahan tersebut biasanya mudah kita temukan di sekitar kita. Lalu apa hubungannya dengan asam, basa, dan garam? Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu asam. Teman-teman di rumah pasti penasaran, apa itu asam dan apakah kita pernah bertemu asam dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman, yuk simak penjelasan singkat mengenai asam berikut ini. Asam berasal dari bahasa Latin yaitu denfantacidus yang berarti masam. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam pelarut air. Kekuatan dari asam ini ditentukan oleh banyak sedikitnya ion hidrogen yang dihasilkan. Nah, semakin banyak ion positif yang dihasilkan, maka semakin kuat sifat dari asam tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian dari asam, apakah kita pernah menemui asam dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja jawabannya adalah ya. Teman-teman di rumah pasti tidak asing dengan beberapa bahan yang akan saya sebutkan berikut ini. Contohnya larutan cuka, susu, bahan pengawet makanan, baterai mobil. Nah, biasanya bahan-bahan tersebut mengandung asam di dalamnya. Contohnya larutan cuka yang mengandung asam asetat, minuman berkarbonasi yang mengandung asam karbonat, susu yang difermentasikan mengandung asam laktat, pupuk dan bahan peledak biasanya mengandung asam nitrat, baterai pada mobil yang biasanya mengandung asam sulfat, dan bahan pengawet makanan yang biasanya mengandung asam benzoat. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa sifat umum dari asam yang perlu teman-teman di rumah ketahui. Yang pertama, rasa dari asam umumnya masam. Contohnya, rasa asam pada buah jeruk atau beberapa buah lainnya karena kandungan asam sitrat di dalamnya. Yang kedua, larut dalam air. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam. Yang kelima, bersifat korosif. Yang keenam, bersifat mengantarkan listrik. Yang ketujuh, menghasilkan ion H positif apabila dilarutkan dalam air. Dan yang kedelapan, memiliki pH kurang dari 7. Nah, kemudian asam juga dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis berdasarkan ion H positif yang dilepaskan, berdasarkan unsur penyusunnya, dan berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, berdasarkan ion H positif yang dilepaskan. Ada asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan satu ion H positif. Nah, adapun asam diprotik yaitu asam yang melepaskan dua ion H positif. Dan ada juga asam poliprotik yang melepaskan 3 ion H positif atau lebih. Nah, berdasarkan penyusunnya, asam dapat dibedakan menjadi asam oksi dan asam non-oksi. Asam oksi merupakan asam yang mengandung oksigen di dalam rumus kimianya. Sedangkan asam non-oksi itu asam yang tidak mengandung oksigen dalam rumus kimianya. Sedangkan berdasarkan kekuatannya, asam dibedakan menjadi 2 yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat merupakan asam yang banyak mengandung ion dalam larutannya atau asam yang terionisasi sempurna dalam larutannya. Contoh dari asam ini yaitu asam sulfat, asam perklorat, asam nitrat, asam klorida, asam iodida, dan asam bromida. Sedangkan asam lemah yaitu asam yang sedikit menghasilkan ion yang ada di dalam larutannya atau asam yang terionisasi sebagian. Contohnya asam asetat, asam format, asam sianida, dan asam benzoat. Nah, setelah mengetahui pengertian, pengelompokan, dan sifat dari asam, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa asam berada di sekitar kita. Asam dapat kita temukan dimanapun. Nah, hal ini membuktikan juga bahwa asam begitu bermanfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu hal yang paling umum digunakan manusia dengan menggunakan campuran asam yaitu biasanya dalam proses pembuatan pupuk, obat-obatan, bahan peledak, dan biasanya juga sebagai bahan pembersih kerak lantai. Nah, demikian saja penjelasan singkat mengenai asam. Semoga teman-teman memahami penjelasan mengenai asam tadi dan tidak keliru lagi, dan dapat mengetahui asam, menemukan asam di sekitar kita dengan mudah. Baik, sekarang kita masuk pada materi tentang basa, di mana tadi telah dijelaskan oleh teman-teman tentang asam. Sekarang kita masuk pada basa, di mana basa adalah suatu zat atau senyawa kimia yang menurunkan konsentrasi ion H+ atau meningkatkan konsentrasi ion OH- ketika dilarutkan di dalam air.
di mana basa dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. L buka kurung OH tutup kurung garis miring L plus tambah X OH min. Sekarang kita masuk pada sifat kimia basa. Pada reaksi pelarut dalam air, di mana basa turun menjadi anion OH- dan kation, di mana rumusnya yaitu NaOH garis sama dengan Na plus tambah OH-. Bila basa bereaksi dengan asam, maka akan menghasilkan garam dan air, seperti H2SO4 tambah NaOH sama dengan Na2SO4 tambah H2O. Sekarang kita masuk pada pengelompokan basa, di mana terdiri dari dua, yaitu berdasarkan ion OH2 yang dilepaskan, yang berdasarkan pada basa monohidroksi, yaitu melepaskan satu ion OH-, LiOH, NaOH, dan KOH. Kedua, basa polihidroksi, yaitu melepaskan lebih dari satu ion OH-, yaitu Mg dalam kurung OH2 dalam SR dalam kurung OH2 Ba dalam kurung OH2 2Zn dalam kurung OH2 Al dalam kurung OH3 Fe dalam kurung OH2 dan terakhir Fe dalam kurung OH3. Sekarang kita masuk pada pengelompokan kedua, di mana berdasarkan kekuatannya, di mana pertama basa kuat, yaitu derajat ionisasi 1 terionisasi sempurna, yang terdiri dari LiOH, NaOH, dan KOH. Kedua, basa lemah, di mana derajat reionisasi 1 terionisasi sebagian, di mana Mg buka kurung OH2 dan Al buka kurung OH3 dan Aq. Baik, sekarang kita masuk pada sifat fisika basa, di mana seperti yang terlihat pada gambar, ada beberapa poin terdiri dari mempunyai rasa pahit, menghantarkan listrik, pH di atas 7, jika disentuh licin seperti sabun, dan yang terakhir, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang terakhir, ada beberapa poin yang terdiri dari lambang basa, nama basa, dan kegunaan basa. Baik, kita masuk pada materi garam, yaitu garam ialah zat senyawa yang telah disusun oleh ion positif atau anion basa dan ion negatif atau kation asam. Nah, jika asam dan basa tepat habis bereaksi, maka reaksinya disebut reaksi penetralan atau reaksi netralisasi. Nah, adapun beberapa contoh garam yang dikenal orang sebagai berikut. Yang pertama, natrium klorida atau yang dirumuskan dengan ANCl, yang dimana garam dapur. Yang seterusnya, natrium bikarbonat yang dirumuskan NaHCO3 atau baking soda. Yang ketiga, kalsium karbonat CaCO3 atau yang dinamakan kalsit. Yang seterusnya yaitu kalsium nitrat, yang dimana rumusnya KNO3 atau salpeter. Yang seterusnya kalsium karbonat, K2CO3 atau potas. Yang seterusnya natrium fosfat, yang dimana Na3PO4 atau TSP. Dan yang seterusnya amonium klorida atau NH4CI atau salmiak. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari garam. Yang pertama, memiliki titik lebur yang tinggi.
Yang kedua merupakan senyawa ionik atau dengan ikatan kuat. Yang ketiga dalam bentuk leburan atau larutan dalam menghantarkan listrik. Yang keempat, sifat larutannya dapat berupa asam, basa, atau netral. Sifat ini tergantung dari jenis asam atau basa kuat pembentukannya. Indikator asam basa. Larutan asam basa akan berubah warna jika direaksikan dengan indikator. Indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang dapat atau bisa bereaksi dengan asam basa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa indikator asam basa adalah cara untuk mengetahui suatu larutan tersebut yang bersifat asam basa atau netral dengan menggunakan indikator buatan maupun indikator alami. Ada dua jenis indikator yang sering digunakan, yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus sering digunakan di laboratorium karena harganya yang lebih murah dan lebih praktis. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan warna kertas lakmus biru. Indikator alami misalnya berasal dari tanaman, misalnya kol ungu, bunga kembang sepatu, dan kulit manggis yang sering digunakan di laboratorium. Bukan adalah penyaring, penumbuk, bunga sepatu, air sabun, air jeruk, air kapur, air cuka, gelas, dan air putih. Langkah yang pertama adalah pisahkan mahkota bunga sepatu. Kemudian, tumbuk bunga sepatu sampai halus menggunakan mortir atau penumbuk. Setelah bunga sepatu halus, kemudian masukkan ke dalam gelas. Tambahkan air secukupnya, kemudian aduk sampai rata. Setelah itu, saring menggunakan penyaring. Selanjutnya, masukkan ekstrak bunga sepatu ke dalam masing-masing gelas lalu amati. Saat dimasukkan ke air cuka, warnanya berubah menjadi merah. Air cuka merupakan cairan asam. Saat dimasukkan ke air jeruk, warnanya berubah menjadi merah. Air jeruk merupakan cairan asam. Saat dimasukkan ke air sabun, warnanya berubah menjadi hijau. Air sabun merupakan cairan basa. Saat dimasukkan ke air kapur, warnanya berubah menjadi hijau. Air kapur merupakan cairan basa. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami karena dapat berubah warna saat diteteskan ke dalam air cuka, air jeruk, air sabun, dan air kapur. Lakmus adalah kertas yang digunakan untuk menguji kadar kesamaan bahan. Kertas lakmus tersebut dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam dan basa. Warna yang dihasilkan
sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Lakmus sendiri adalah campuran zat perwarna. Berbeda yang larutan dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH. Terdapat dua macam kertas lakmus, yaitu kertas merah dan lakmus biru.